Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulia Ningsih. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya tentang kecerdasan moral atau moral intelligence. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian. Yang pertama, pengertian moral itu sendiri. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mores dalam bahasa Latin, yaitu jamak dari mos, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral merupakan produk yang dihasilkan oleh agama dan budaya yang mengatur tata cara manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi, moral inilah yang dijadikan sebagai pedoman manusia untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut Roger, moral diartikan sebagai kaidah dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat, dan merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Sedangkan pengertian dari kecerdasan moral itu sendiri, Borba pada tahun 2002 mendefinisikan kecerdasan moral sebagai kemampuan untuk memahami benar dan salah serta pendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma moral. Jadi, kecerdasan moral ini adalah kecerdasan utama yang harus dimiliki setiap individu agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, aspek-aspek kecerdasan moral. Jadi, kecerdasan moral itu terbangun dari beberapa aspek utama yang terdapat dalam diri seseorang. Menurut Borba, terdapat 7 aspek dalam kecerdasan moral. Yang pertama, empati. Empati adalah memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Jadi, empati ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, memahami apa yang dirasakan orang lain. Nah, aspek ini membuat anak menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan, serta menuntut anak untuk memperlakukan orang dengan kasih sayang. Emosi moral yang kuat mendorong anak untuk bertindak benar karena ia bisa melihat kesusahan orang lain sehingga mencegahnya melakukan yang tidak dapat melukai orang lain. Jadi empati ini membuat dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, melihat kesusahan yang dialami orang lain tersebut. Selanjutnya, aspek kedua yaitu hati nurani. Nurani dapat mengetahui dan menerapkan cara bertindak yang benar. Hati nurani yang kuat adalah suara hati yang membuat kita membedakan hal yang benar dan yang salah, yang merupakan landasan yang kuat bagi kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat yang baik, serta perilaku beretika. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu kontrol diri. Kontrol diri adalah mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari luar sehingga dapat bertindak dengan benar. Jadi, kontrol diri ini membantu anak untuk mengendalikan perilaku mereka sehingga mereka dapat bertindak dengan benar berdasarkan pikiran dan hati nurani mereka. Kontrol diri ini merupakan mekanisme internal yang sangat berpengaruh dalam diri anak, yang mengarahkan sikap moral anak sehingga pilihan yang mereka ambil tidak hanya aman tetapi juga bijak. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu rasa hormat. Rasa hormat adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Rasa hormat merupakan aspek yang mendasari tata kerama seseorang. Jika kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita, dunia ini akan menjadi lebih bermula. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan hal sedemikian rupa. Menumbuhkan rasa hormat juga perlu untuk membentuk warga negara yang baik dan berhubungan interpersonal yang positif, karena rasa hormat ini menuntut agar semua orang sama-sama dihargai dan dihormati. Akan tetapi pada kenyataannya di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang kurang menghormati orang yang lebih dewasa. Bahkan siswa-siswa SD atau SMP banyak yang kurang menghormati gurunya. Padahal aspek ini sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu di masa
sekarang maupun di masa mendatang. Kemudian aspek yang kelima yaitu kebaikan hati. Kebaikan hati yaitu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Kebaikan hati menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Satu hal yang pasti, jika kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak bisa berharap orang akan bersifat simpatik dan berbelas kasih di dunia yang penuh pesan-pesan buruk dan pesimis ini. Aspek yang selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi yaitu menghormati martabat dan hak semua orang meskipun keyakinan dan perilaku mereka berbeda dengan kita. Toleransi merupakan nilai moral berharga yang membuat seseorang saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Jadi orang yang memiliki sifat toleransi ini bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Jadi orang dengan sifat toleransi ini bisa bersatu walaupun mereka berbeda keyakinan, berbeda pendapat, tapi mereka tetap saling menghargai. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu keadilan. Keadilan berwujud berpikir terbuka serta bertindak adil dan benar. Jadi anak yang mempunyai sifat ini dapat mematuhi aturan, bergiliran, berbagi, dan mendengarkan semua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian. Karena itulah mereka memegang etika. Aspek ini meningkatkan kepekaan anak terhadap persoalan moralitas. Mereka bersemangat membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan menuntut agar orang-orang tersebut diperlakukan setara walaupun derajat mereka berbeda dari segi manapun. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kecerdasan moral itu sendiri. Jadi, seorang individu yang bermoral itu hendaknya yang pertama bertindak sesuai prinsip dan keyakinan atau yang disebut dengan integritas, yang kedua bertanggung jawab terhadap tindakan atau keputusan yang diambil serta konsekuensi dari keputusan itu atau responsibility atau bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu adalah kasih sayang, dan yang keempat itu memaafkan. Yang pertama itu integritas. Integritas adalah ciri utama dari orang yang cerdas secara moral. Ketika kita bertindak dengan integritas, kita mengharmonisasikan perilaku kita supaya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip manusia secara universal. Kita melakukan apa yang kita anggap benar, bertindak dalam jalur yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita. Jadi bentuk-bentuk dari integritas itu yang pertama itu dia bertindak konsisten dengan prinsip, nilai, dan keyakinan, kemudian berbicara jujur dan membela yang benar serta menepati janji. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, hanya orang-orang yang bersedia mengambil tanggung jawab atas tindakannya sekaligus konsekuensi dari tindakan tersebut akan mampu meyakinkan bahwa tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip universal. Jadi perilaku tanggung jawab ini tuh contohnya itu seperti mengambil tanggung jawab untuk pilihan sendiri, mengakui kesalahan dan kegagalan, serta mengambil tanggung jawab untuk melayani orang lain. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu kasih sayang. Kasih sayang juga dimensi yang vital dalam intelijensi moral, karena peduli pada orang lain tidak hanya mengenai bagaimana kita mengekspresikan penghargaan kita pada orang lain, tetapi menciptakan iklim bagaimana orang lain bisa memberikan kasih sayang kepada kita ketika kita membutuhkan. Jadi perilaku dari kasih sayang itu yaitu peduli terhadap orang lain. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu pemaaf. Pemaaf merupakan prinsip penting dari ciri-ciri kecerdasan moral itu. Jadi perilaku yang termasuk dalam sikap pemaaf itu, ciri-ciri pemaaf itu yang pertama itu menerima kesalahan diri sendiri, yang kedua menerima kesalahan orang lain. Selanjutnya faktor-faktor kecerdasan moral. Tingkah-tingkah laku bermoral adalah sesuatu yang diperoleh atau dipelajari dari luar, maka faktor-faktor yang mempengaruhi moral tersebut juga berasal dari luar.
Lingkungan manusiawi mempengaruhi pola-pola kepribadian serta sikap seseorang, termasuk juga pengaruh-pengaruh tersebut termasuk dalamnya pengaruh teman sebayanya, keagamaan seperti madrasah atau TPA-nya, serta aspek-aspek lainnya yang terdapat pada masyarakat seperti televisi, smartphone, film-film, bacaan, serta fasilitas-fasilitas rekreasi lainnya. Dalam Singgih, dalam buku Psikologi Perkembangan tahun 2008, mengemukakan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk nilai-nilai moral pada anak itu terdapat 5 faktor. Yang pertama itu adalah lingkungan rumah. Kecerdasan moral dibangun sejak dini dengan bantuan keluarga, terutama orang tua. Orang tua memberi pengaruh langsung pada anak untuk memberikan contoh serta membimbing dan menjelaskan nilai atau aturan yang berlaku di masyarakat. Mengapa orang tua menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecerdasan moral seseorang? Karena orang tua adalah madrasah pertama untuk anak. Jadi anak akan meniru perilaku atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh orang tua. Tingkah laku anak tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana sikap-sikap orang yang berada di dalam rumah, melainkan juga bagaimana sikap-sikap mereka dan bagaimana mereka melakukan hubungan-hubungan dengan orang-orang di luar rumah. Jadi anak itu tidak hanya mengikuti perilaku orang tua yang apa yang dilakukan orang tua di dalam rumah saja, tetapi apa yang dilakukan orang tua di luar rumah, anak juga akan mengikuti. Karena ketika anak masih kecil, masih dini, anak hanya berpikir bahwasanya orang tua itu adalah contoh terbaik yang harus diikutinya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, tokoh yang paling berpengaruh adalah tokoh guru. Menjadi seorang guru merupakan tokoh yang dikagumi oleh anak-anak. Maka dari itu, timbul keinginan untuk melakukan peniruan terhadap sebagian atau seluruh tingkah laku guru tersebut. Maka dari itu, ketika anak sudah memasuki masa sekolah, alangkah baiknya seorang guru itu mengajarkan tentang pendidikan karakter. Maka dari itu pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan anak-anak. Bukan hanya untuk masa sekarang tapi juga untuk masa mendatang. Kemudian yang ketiga, lingkungan teman sebaya. Semakin bertambah umur, anak semakin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman bermain sebayanya. Sekalipun dalam kenyataannya, perbedaan-perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadi sebab tidak adanya kemungkinan melakukan hubungan-hubungan dalam suasana bermain. Jadi, ketika anak sudah semakin besar, anak akan lebih sering bermain dan sering berada di luar rumah, yaitu berkumpul bersama temannya. Nah, secara tidak langsung perilaku atau tingkah laku yang dilakukan temannya, ia akan menirunya. Maka dari itu, lingkungan teman sebaya menjadi faktor yang juga sangat mempengaruhi moral anak. Kemudian faktor yang keempat yaitu segi keagamaan. Kejujuran dan tingkah laku moralitas lainnya yang diperlihatkan seorang anak tidak ditentukan dari seberapa pandainya atau pengertian dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki si anak, melainkan bergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perwujudannya dalam tingkah laku dan dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi, walaupun anak pandai, anak mengetahui, memiliki banyak pengetahuan tentang agama, namun jika ia tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka hal itu tidak akan mengubah perilakunya. Dalam perkembangannya, seorang anak mula-mula merasa takut untuk berbuat sesuatu yang tidak baik seperti berbohong karena larangan orang tua atau guru bahwa perbuatan-perbuatan tidak baik akan dihukum oleh Allah. Ajaran-ajaran keagamaan dapat berupa petunjuk apa yang boleh dan wajar dilakukan dan dapat mengontrol untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau kehendaknya.
Nilai-nilai keagamaan ini yang diperoleh anak pada saat anak masih kecil dapat menetap sebagai pedoman tingkah-tingkah laku di kemudian hari. Kalau pada mulanya kepatuhan didasarkan karena adanya rasa takut yang diasosiasikan dengan kemungkinan memperoleh hukuman, maka lama-lama kepatuhan ini akan dapat dihayati sebagai bagian dari cara dan tujuan hidupnya. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor aktivitas-aktivitas rekreasi. Bagaimana seorang anak mengisi waktu-waktu luang sering dikemukakan sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap konsep-konsep moralitas anak. Apa yang dibaca anak, apa yang dilihat anak, apa yang ditonton anak, itu menjadi sebuah petunjuk anak yang akan ditirunya. Karena ketika anak masih kecil, anak tidak belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga orang tua harus memilih-milih bacaan atau film-film yang akan dilihat oleh anak. Selanjutnya ke tahap perkembangan moral. Perkembangan moral anak terbentuk melalui beberapa fase-fase atau periode-periode seperti halnya perkembangan aspek-aspek lainnya seperti perkembangan kognitif. Tiap fase perkembangan mempunyai ciri-ciri moralitas yang telah dapat dicapai oleh anak, sekalipun dalam hal ini tidak ada perbedaan atau batas-batas yang jelas dan lebih bergantung pada setiap individu anak daripada norma-norma umumnya yang terjadi pada anak. Jadi sebenarnya perkembangan moral ini bergantung pada bagaimana individunya tersebut. Nah, dalam Singgih 2008 dalam buku Psikologi Perkembangan, ia menjelaskan bahwasanya terdapat 3 tahap perkembangan moral pada anak. Yang pertama itu moralitas pada anak 3 tahun. Seorang bayi yang baru dilahirkan merupakan makhluk yang tidak bermoral. Bayi atau anak yang masih muda sekali tidak mengetahui norma-norma benar atau salah. Tingkah-tingkah lakunya semata-mata dikuasai oleh dorongan yang tidak disadari, dengan kecenderungan bahwa apa yang menyenangkan akan diulang, sedangkan yang menyakitkan atau memberikan rasa tidak enak tidak akan diulangi dalam tingkah lakunya. Anak pada masa ini masih terlalu muda secara intelek untuk menyadari dan mengartikan bahwa sesuatu adalah tidak baik, kecuali bila mana hal tersebut menimbulkan perasaan sakit. Jadi anak tersebut ketika masih kecil itu dia itu mengetahui sesuatu tersebut tidak benar itu, apakah perilaku tersebut menyakitkan untuk dirinya atau tidak. Pada anak ketika umur 3 tahun, seandainya disiplin telah ditanamkan dengan teratur pada si anak, ia akan mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan karena itu benar, dan perbuatan apa yang tidak disetujui karena itu salah. Kemudian yang kedua itu adalah moralitas pada anak 3 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini, dasar-dasar moralitas terhadap kelompok sosial harus sudah terbentuk. Anak 3-6 tahun ini ia akan melakukan perbuatan yang baik tanpa mengetahui mengapa ia harus berbuat seperti itu, dan anak juga menghindari perbuatan yang salah karena ia menghindari hukuman dari perilaku yang dilakukannya tersebut. Selanjutnya, pada saat anak sudah berumur 5-6 tahun, anak sudah harus patuh terhadap tuntutan atau aturan orang tua dan lingkungan sosialnya. Misalnya, ketika anak berusia 5-6 tahun, anak sudah mulai bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolahnya. Ia mulai memahami mengapa peraturan tersebut dibuat, bagaimana peraturan yang harus diikuti, apakah terlambat ke sekolah boleh ataukah tidak. Anak sudah mulai memahami. Kemudian yang ketiga itu ada moralitas pada anak umur 6 sampai remaja. Pada masa ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Dengan demikian, nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral untuk sebagian besar lebih banyak ditentukan oleh norma-norma yang terdapat di dalam lingkungan kelompoknya. Jadi pada anak sudah berumur 6 sampai remaja itu, anak itu sudah
mulai bertingkah laku mengikuti bagaimana lingkungannya tersebut berperilaku, perilaku yang bagaimana yang akan disukai oleh lingkungannya. Kemudian pada umur 10 sampai 12 tahun, anak dapat mengetahui dengan baik alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu peraturan. Anak sudah mengetahui mengapa ia harus datang tepat waktu ke sekolah, mengapa ia harus mengerjakan tugas sekolah di rumah, bukan di sekolah. Anak juga sudah mulai kemampuannya cukup berkembang untuk dapat membedakan macam-macam nilai moral serta dapat menghubungkannya dengan situasi-situasi yang berbeda-beda pula. Kemudian ketika anak sudah mendekati masa remaja, anak sudah mengembangkan nilai-nilai moral sebagai hasil dari pengalaman-pengalamannya, baik di rumah dan dalam hubungannya dengan anak-anak lainnya. Nilai-nilai ini sebagian akan menetap dalam diri dia dan akan mempengaruhi tingkah lakunya. Sebagaimana hal ini terjadi ketika anak masih kecil. Dengan meningkatnya kecerdasan moral anak, diharapkan anak tidak hanya berpikir dengan benar, tetapi juga bertindak dengan benar, dan diharapkan juga terbangunnya karakter yang kuat. Perkembangan moral ini tidak bisa dijauhkan dalam fase perkembangan anak, karena perkembangan moral ini merupakan salah satu bentuk perkembangan yang harus terjadi dalam fase pertumbuhan anak, fase perkembangan anak. Semakin dini moral diajarkan, maka semakin besar kapasitas anak mencapai karakter yang solid, yaitu dengan grow to think, believe, and act morally. Kemudian yang selanjutnya itu ada teori-teori kecerdasan moral. Dalam teori kecerdasan moral ini saya mengambil teori Kohlberg, yaitu terdapat 3 tingkat dalam teori perkembangan moralnya. Nah, yang pertama itu ada tingkat prakonvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, dan yang ketiga ada tingkat pasca konvensional. Yang pertama itu ada tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak mengakui adanya aturan-aturan dan baik serta buruk mulai mempunyai arti baginya. Jadi anak itu mulai memahami, mengetahui tentang aturan-aturan yang baik dan yang buruk. Tetapi hal itu semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Jadi tindakan yang dilakukannya itu berdasarkan reaksi orang lain. Apakah tindakan yang dilakukannya itu memberikan reaksi yang baik dari orang atau memberikan reaksi yang buruk dari orang. Nah, pada tingkat prakonvensional ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu ada orientasi hukum dan kepatuhan, dan yang kedua itu ada orientasi relativis instrumental. Tahap pertama itu orientasi hukum dan kepatuhan. Jadi anak mendasarkan perbuatannya itu atas otoritas konkret, yaitu dari orang tua atau guru, dan atas hukuman yang akan menyusul bila ia tidak patuh. Contohnya itu seorang anak tidak memukul temannya yang lain karena ia dilarang oleh ibunya untuk tidak memukul temannya, dan karena hal tersebut melanggar kemauan ibunya dan akan membawa hukuman. Perspektif si anak semata-mata egosentris. Ia membatasi diri pada kepentingannya sendiri dan belum memandang kepentingan orang lain. Ketakutan untuk akibat perbuatan adalah perasaan dominan yang menyertai motivasi moral ini. Jadi pada tahap pertama ini anak itu patuh saja apa yang dibilang oleh orang tua atau gurunya, itu ia hanya mengikuti tanpa memikirkan kemauannya. Ia hanya memikirkan apa arahan yang diberikan. Selanjutnya tahap kedua yaitu orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini perbuatan adalah baik jika instrumen atau alat dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga, tapi hubungan antara manusia dianggapnya sebagai hubungan orang di pasar atau tukar-menukar. Jadi dalam tahap kedua ini seperti hubungan timbal balik. Nah, contohnya itu jika kamu melakukan sesuatu untuk saya, maka saya akan melakukan sesuatu untuk kamu.
Pada tingkat kedua yaitu tingkat konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan Kohlberg menunjukkan bahwa anak mulai beralih pada tingkat ini. Anak mulai memasuki tingkat ini itu ketika anak sudah berumur antara umur 10 dan 13 tahun. Nah, pada tingkat ini perbuatan-perbuatan anak itu mulai dinilai atas dasar norma-norma umum dan kewajiban serta otoritas dijunjung tinggi. Colbert menyebut tingkat ini tuh sebagai tingkat konvensional karena di sini anak itu mulai menyesuaikan penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Nah, pada tingkat konvensional ini juga terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan yang ketiga itu yaitu tahapan penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi anak manis. Anak cenderung mengarahkan diri kepada keinginan serta harapan dari para anggota keluarga atau kelompok lain. Jadi dalam tahap ketiga ini tuh perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Contoh dari tahap ketiga ini yaitu misalnya ketika anak membantu ibunya di dapur dengan mencuci piring, ada gelas pecah. Nah, pada tahap sebelumnya anak itu merasa bahwasannya perbuatan yang dilakukannya itu adalah merupakan moral yang buruk karena bisa mendatangkan hukuman. Nah, tapi pada tahap ketiga ini perbuatan itu dianggap baik karena dibalik dia melakukan, walaupun ada gelas yang pecah tersebut, tapi ada maksud baik dibalik perbuatannya tersebut, yaitu membantu orang tuanya mencuci piring. Nah, selanjutnya tahap keempat yaitu orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap keempat ini, paham kelompok dengan mana anak harus menyesuaikan diri di sini diperluas dari kelompok akrab ke kelompok yang lebih abstrak, yaitu seperti suku, bangsa, negara, serta agama. Tekanan diberikan pada aturan-aturan tetap, otoritas, dan pertahanan ketertiban sosial. Perilaku yang baik pada tahap ini adalah melakukan kewajibannya, menghormati otoritas, dan mempertahankan ketertiban sosial yang berlaku demi ketertiban itu sendiri. Nah, jadi pada tahap keempat ini contohnya itu yaitu anak itu pada tahap keempat ini mereka itu lebih menjalankan suatu tingkah laku itu berdasarkan suatu otoritas atau kewajiban yang sudah dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tingkat ketiga yaitu tingkat pasca konvensional. Nah, Colbert menyebut juga tingkat ketiga ini sebagai tingkat otonom atau tingkat berprinsip. Pada tingkat ini, hidup moral dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Norma-norma yang ditemukan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berlaku, tapi harus dinilai atas dasar prinsip-prinsip yang mekar dari kebebasan pribadi. Nah, jadi dalam tingkat pasca konvensional ini dia lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang tertanam dalam dirinya sendiri. Nah, tingkat konvensional ini terbagi menjadi dua tahapan juga, yaitu tahapan yang kelima yaitu orientasi kontak dan kontak sosial legalitas. Pada tahap ini, disadari relativisme nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Di samping apa yang disetujui dengan cara demokratis, baik buruknya tergantung pada nilai-nilai pendapat pribadi. Segi hukum ditekankan, tapi diperhatikan secara khusus kemungkinan untuk mengubah hukum, asal hal itu terjadi demi kegunaan sosial. Jadi pada tahap kelima ini yaitu orientasi kontak sosial legalitas ini, dia itu lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang ada, walaupun prinsip tersebut melanggar aturan, asalkan dia itu demi tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dia tetap berpegang pada prinsipnya tersebut. Ya, selanjutnya itu tahap keenam yaitu orientasi prinsip etika yang universal. Di sini orang mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan hati nurani pribadi. Nah,
Jadi pada tahap ke-6 ini dia lebih menekankan pada hati nuraninya, bagaimana dia lebih menekankan pada feeling yang dirasakannya. Nah, yang mencolok adalah bahwa prinsip-prinsip etis dan hati nurani berlaku secara universal. Pada dasarnya, prinsip-prinsip ini menyangkut keadilan, kesediaan membantu satu sama lain, persamaan hak manusia, dan hormat untuk martabat manusia sebagai pribadi. Nah, jadi pada tahap ke-6 ini, kalau tadi pada tahap ke-5 dia lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang dianutnya, kalau pada tahap ke-6 ini dia lebih menekankan pada apa isi hati nuraninya. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke kasus tentang kecerdasan moral. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang jumlah kasus yang terjadi tentang kecerdasan moral ini. Beberapa kasus krisis moral yang terjadi di Indonesia antara lain, menurut data yang didapat dari KPAI menunjukkan bahwa tawuran pelajar 2018 lebih tinggi 1,1% dibandingkan tahun lalu. Terdapat 41 kasus atau 25,5% untuk kasus anak pelaku kekerasan dan bullying. Data BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa dari 2,4 juta aborsi pada tahun 2012 dilakukan remaja usia pranikah atau tahap SMP dan SMA. Data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional menemukan bahwa 50-60% pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan remaja, yakni kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, berdasarkan kasus yang saya jelaskan di atas tersebut, kita bisa melihat bahwasannya kasus-kasus di atas termasuk dalam kasus-kasus kecerdasan moral yang terjadi di Indonesia. Di zaman sekarang ini lebih kebanyakan orang yang banyak orang cerdas, akan tetapi orang cerdas dengan pengetahuan yang luas, akan tetapi moralnya rendah. Padahal moral ini secara tidak langsung mengetahui kualitas diri seseorang tersebut. Selanjutnya kita lanjut kepada contoh kasus kecerdasan moral ini. Banyak anak-anak yang semakin tenggelam dalam berbagai persoalan yang serius karena mereka tidak pernah mempelajari kecerdasan moral. Dengan naluri yang lemah, kontrol diri yang lemah, kepekaan moral yang kurang, dan keyakinan yang salah, membuat anak-anak mengalami hambatan. Meski penyebab merosotnya moralitas anak sangatlah kompleks, terdapat fakta yang tidak dapat dipungkiri, yaitu lingkungan moral tempat anak-anak dibesarkan saat ini sangat meracuni kecerdasan moral mereka. Jadi lingkungan itu menjadi faktor yang utama. Nah, dalam penjelasan sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan ada beberapa lingkungan yang mempengaruhi, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya. Nah, kemudian sejumlah faktor sosial kritis yang membentuk karakter bermoral secara perlahan mulai runtuh, yaitu pengawasan orang tua, teladan perilaku bermoral, pendidikan spiritual dan agama, hubungan akrab dengan orang dewasa, sekolah khusus, norma-norma yang jelas, lingkungan masyarakat, stabilitas dan pola asuh yang benar. Anak secara terus-menerus menerima masukan dari luar yang bertentangan dengan norma-norma yang tengah kita tumbuhkan. Jadi banyaknya krisis moral pada anak sekarang itu termasuk salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Kemudian karena sibuknya orang tua, jadi orang tua itu kurang memberikan perhatian pada anak. Kemudian teladan perilaku bermoral, anak itu tidak tahu harus mencontoh perilaku siapa, teladan siapa yang harus diikutinya. Kemudian kurangnya pendidikan spiritual dan agama. Nah, kurangnya pendidikan spiritual dan agama inilah salah satunya kita bisa mengembangkannya dengan pendidikan karakter seperti di MDA. Nah, kemudian membahas tentang pendidikan agama ini, kita langsung lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang kecerdasan moral dalam Islam. Kecerdasan moral dalam Islam ini disebut juga dengan akhlak. Imam Al-Ghazali menyebutkan Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada ketentuan Allah. Menurut pandangan Islam,
Kriteria moral yang benar adalah memandang martabat manusia dan mendekatkan manusia pada Allah. Dari permasalahan mengenai moral yang merambat pada masa di mana seorang itu perlu didikan yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam berakhlak mulia atau disebut juga dengan berakhlak baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW merupakan suri teladan bagi umatnya, karena dalam diri beliau terdapat contoh-contoh atau nilai-nilai yang sangat wajib kita ikuti, yaitu terdapat moral atau akhlak, juga karakter siddiq, yaitu kenyataan yang benar dan tercermin dalam perkataannya, yaitu siddiq itu perbuatan jujur. Kemudian perbuatan atau tindakan selanjutnya yaitu amanah, yaitu kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. Nah, amanah ini yaitu jika kita diamanahkan sesuatu, maka kita akan melaksanakan apa yang sudah diberi amanah kepada kita. Kemudian perilaku selanjutnya yang dapat kita contoh dari Rasulullah yaitu fatonah, atau adalah sebuah kecerdasan, kemahiran atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, fatonah ini banyak macamnya, yaitu bisa dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan keempat itu tablik, yaitu sebuah upaya merealisasikan pesan atau misi tertentu yang dilakukan dengan pendekatan atau metode tertentu. Nah, tablik ini yaitu menyampaikan apa yang hendak disampaikan secara tidak melebihkan dan tidak mengurang-ngurangkan. Kemudian dari keempat sifat Rasulullah ini sudah pantas beliau kita jadikan figur atau teladan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka akan terbentuk seorang yang memiliki pribadi yang baik, memiliki moral yang baik, dan berakhlak mulia. Nah, jadi dalam kecerdasan moral ini, itulah pentingnya pendidikan karakter yang diajarkan kepada anak sejak dini. Dengan orang tua mengajarkan tentang Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, insya Allah anak akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dia dan mengikuti perilaku-perilaku yang telah diajarkan. Jika dalam keluarga muslim telah mengajarkan anak-anaknya akan perlunya menghormati dan menghargai orang tua serta orang dewasa lainnya, maka secara tidak sadar orang tua telah mengajarkan nilai moral yang sangat tinggi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, dalam pendidikan moral ini juga sangat dibutuhkan keluarga yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik, agar dapat mendidik anaknya kepada kecerdasan spiritual yang lebih baik juga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.